Jabres. Oke, taruh di tempat yang disediakan. Ya, sudah siap? Siap. Oke, baik para pemirsa dan Dewan Juri, mari kita sambut nomor urut 10 dengan tema Sapi Jabres. Nomor urut 10, tunjukkan pesonamu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri sekalian dan teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Titi Suladari, mahasiswa semester 7 dari Universitas Boyolali. Dan tentunya jika saya mengikuti storytelling ini sudah tahu kan apa jurusan saya, yaitu peternakan. Nah, dalam storytelling kali ini saya akan membawakan sebuah tema. Tema mengenai plasma nutfah yang ada di Jawa Tengah, yaitu ternak ruminansia, yaitu sapi Jabres. Sapi Jabres adalah sapi Jawa Brebes, yaitu hasil dari persilangan antara 3 sapi sekaligus. Ada yang tahu sapi Jabres itu silangan dari sapi apa saja? Oke, sapi Jabres adalah silangan dari yang pertama, sapi peranakan ongol, kedua, sapi Madura, dan yang ketiga baru sapi Bali. Nah, jadilah sapi Jabres. Si coklat ini mempunyai karakteristik yang harus kalian semua tahu karena kalian semua adalah mahasiswa peternakan. Nah, karakteristik dari sapi Jawa Brebes ini mempunyai tubuh yang coklat, mempunyai kaos kaki putih, dan juga pantatnya berwarna putih. Nah, sapi Jabres ini bisa dilihat dari kejauhan bahwa sapi ini jantan atau betina sih pada saat sudah dewasa. Dengan melihat apanya? Ya, tanduknya. Tanduk dari sapi Jabres ini berbeda antara tanduk jantan dan juga tanduk betina. Nah, yang pertama, tanduk jantan. Tanduk jantan biasanya mereka melengkung ke atas, sedangkan tanduk betinanya melengkung ke bawah. Jadi dari jauh sudah terlihat, oh sapi ini betina atau jantan sih? Kan sudah terlihat karena dari tanduknya terlihat jelas. Nah, untuk besarnya karena ini persilangan dari sapi-sapi yang dominan kecil, yaitu sapi Bali, sapi Madura. Nah, sapi Jawa Brebes ini juga tidak terlalu besar, teman-teman. Nah, sapi ini mempunyai kisaran bobot untuk jantannya yaitu 350 kg, sedangkan untuk betinanya yaitu 280 kg. Nah, potensi apa sih yang bisa dikembangkan dari sapi Jabres ini? Karena sapi Jabres ini tubuhnya kecil dan pemeliharaannya pun biasanya masih dipelihara dari peternak-peternak lokal yang diintegrasikan dengan pertanian. Nah, sapi Jabres ini biasanya dipelihara petani dalam jumlah kapasitas kecil, teman-teman. Seperti 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Kenapa sih petani-petani pada memelihara sapi Jawa Brebes ini? Ya, untuk memakan sisa limbah pertanian. Karena mereka mempunyai lahan pertanian yang setiap periodenya mereka panen, seperti panen jagung, panen kedelai, dan juga panen padi. Nah, hasil-hasil limbahnya diberikan kepada sapi-sapi ini. Nah, sapi ini biasanya dikembangkan untuk sapi pedaging. Lalu si coklat atau sapi Jawa Brebes ini sebarannya tidak hanya di Brebes saja, namun sudah tersebar juga di daerah Jawa Tengah lainnya seperti Bumi Ayu, Brebes, Purwokerto, dan lain-lain. Namun mungkin belum sebanyak yang ada di Brebes. Nah, untuk inovasi atau gagasan yang bisa saya sarankan untuk sapi Jawa Brebes ini yaitu adalah biogas. Biogas yang dihasilkan dari ternak ini. Nah, untuk kapasitas biogas yang dibutuhkan, jumlah sapi yang dibutuhkan untuk biogas ini mungkin sudah bisa 5 sapi atau 4 sapi, itu sudah bisa dijadikan biogas. Nah,
biogas ini dapat berguna untuk peternakan dan juga rumah-rumah peternak. Jadi dari ternak untuk ternak, dari kotoran sapi menjadi tenaga pembangkit listrik atau tenaga pengganti gas, seperti untuk listrik kandang, untuk listrik mesin chopper pakan, untuk mesin pengaduk pakan, dan juga untuk memasak peternak itu sendiri. Nah, peternakan di peternakan sapi Jabres ini bisa berintegrasi dengan sektor lainnya seperti pertanian. Pasti semuanya tahu bahwa biogas itu ada limbahnya lagi atau ada sisanya lagi, yaitu adalah endapan dari biogas itu. Nah, itu bisa diintegrasikan dan diberikan kepada pertanian, kepada jagung, kedelai, dan juga kepada padi. Nah, lalu dari padi itu dipanen dan hasilnya atau sisa limbahnya selain dijual oleh peternak dan petani bisa menjadi untuk pakan ternak itu sendiri. Jadi dari ternak untuk ternak dan untuk peternak. Nah, sekian storytelling dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya.